Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pada sesi keempat atau pertemuan keempat, di sini saya ingin menjelaskan tentang eh, bimbingan tugas akhir program. Oke, dalam karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Pembelajaran bahasa Indonesia mencakup aspek yakni adalah mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek tersebut sebaiknya mendapat porsi yang seimbang dalam pelaksanaannya, sebaiknya dilaksanakan secara terpadu, misalnya mendengarkan, menulis, berdiskusi, mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, bercakap-cakap, menulis, membaca, membaca, berdiskusi, memerankan, menulis, melaporkan, dan membahas. Karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yakni pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas-kelas rendah dalam pelaksanaannya dipadukan atau dikaitkan dengan mata pelajaran lain seperti ilmu pengetahuan alam, IPA, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan matematika. Dari berbagai pendapat para ahli dan rambu-rambu pembelajaran bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia khususnya di kelas-kelas awal harus mempertimbangkan atas asas keterkaitan atau keterpaduan sebagai pendekatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak sekolah dasar yang holistik, yaitu pendekatan secara terpadu. Karakteristik yang selanjutnya adalah guru sebagai model dalam berbahasa, yakni membaca dan menulis selama proses pembelajaran berlangsung, serta bertindak sebagai fasilitator dan memberikan umpan balik yang positif. Kualitas hasil pembelajaran bahasa Indonesia dipengaruhi sebagai atau berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah pendekatan dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Proses tersebut menyangkut materi ajar yang digunakan, kegiatan guru dan peserta didik, interaksi pendidik dengan peserta didik dengan guru dan bahan ajar, alat dan lingkungan belajar, serta cara dan alat evaluasi dan kesesuaian yang dibutuhkan perkembangan peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya adalah matematika merupakan ilmu universal yang menyadari perkembangan teknologi modern yang mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika khususnya di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan, diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang mendasar tentang fungsi dan tujuan pembelajaran matematika, khususnya di sekolah dasar yang akan mendasari perkembangan pemahaman terhadap matematika. Oke, secara singkat itu yang saya sampaikan. Dan tak lupa saya sebagai tutor kalian memberikan saran ataupun warning bahwa mahasiswa Universitas Terbuka silahkan dibaca buku modul yang sudah disediakan dan juga mengisi absensi kehadiran dan berpartisipasi aktif dalam forum diskusi dan juga tugas. Demikian penjelasan singkat dari saya. Jika nanti ada pertanyaan, silakan menghubungi saya di email yang sudah saya sertakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.